Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Petani Sukses. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Dan tentunya akan membuat saya lebih semangat membuat konten tentang pertanian. Nah, sahabat tani, kali ini saya ingin mereview atau mencoba menjelaskan dari herbisida yang cukup ampuh ya sahabat tani ya. Nah, ini herbisida ini dari perusahaan Bayer ya. Dan herbisida ini sudah cukup terbukti ya untuk di daerah saya. Dan nanti saya ingin coba jelaskan mengenai bagaimana cara aplikasi di lapangan ya. Nah, jadi berdasarkan praktek di lapangan, baik saya pribadi maupun petani yang ada di lingkungan saya. Nah, herbisida ini cukup satu kali aplikasi dalam satu musim ya sahabat tani. Artinya tuntas untuk gulma dan padi, sangat aman, tidak stres atau tidak kantra. Nah, yaitu herbisida yang digunakan yaitu herbisida merek dagang yaitu Council ya. Nah, ada petani yang menyebut dengan herbisida Council. Nah, seperti itu ya. Nah, Council atau Council 300 SC komplit. Nah, ini dari perusahaan Bayer. Nah, ini ada logonya ya sahabat tani. Nah, di atas ini. Nah ya, ini ada logonya dan ini ada gambar ya, foto dari hewan kancil ya. Nah, ini kemasan 100 ml ya sahabat tani. Nah, ini merupakan herbisida selektif berbentuk pekatan suspensi berwarna putih kekuningan, bekerja secara sistemik dan digunakan untuk mengendalikan gulma ya pada pertanaman padi, tanaman pindah tapin, dan tanam benih langsung atau tabela. Nah, seperti ya sahabat tani. Jadi herbisida Council ini cara kerjanya yaitu sistemik ya sahabat tani. Nah, ini kalau kita lihat mengenai bahan aktifnya, dia ada dua bahan aktif ya sahabat tani. Ini ya, tuh ada dua bahan aktif. Yang pertama yaitu triafamon ya, 100 gram per liter, dan yang kedua yaitu tefuritrion ya, 200 gram per liter. Nah, sahabat tani, untuk herbisida Council ini cara kerjanya sistemik, dan ketika diaplikasikan di lahan ini bisa membunuh banyak sekali jenis gulma ya sahabat tani. Artinya herbisida ini untuk Council ini lebih ke pembeku ya sahabat tani. Jadi diaplikasikan sebelum gulma tumbuh. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk petunjuk penggunaan ini ada di dalam sini ya sahabat tani. Nah, dalam kemasan ini. Cuman kalau saya buka karena ini barang jualan ya, jadi nggak saya buka ya sahabat tani. Nah, jadi saya ingin menjelaskan untuk dosis dalam 1 hektarnya. Nah, untuk 1 hektar sahabat tani menggunakan 200 ml ya sahabat tani. Nah, dalam 1 hektar ya, ingat sahabat tani, dalam 1 hektar, saya dipahami ya. Dalam 1 hektar sahabat tani ketika aplikasi herbisida Council ini menggunakan 200 ml. Artinya 2 botol ini ya sahabat tani, 2 botolnya untuk lahan 1 hektar. Nah, adapun untuk cara aplikasinya, berdasarkan pengalaman saya pribadi dan beberapa petani yang ada di daerah saya, untuk cara penyemprotan itu seperti nyemprot keong ya sahabat tani. Jadi tidak ngembun, artinya dia ngotor. Apa ngotor itu? Volumenya bukan ngembun ya, tapi volumenya yang dikotorin ya. Artinya tidak perlu ngembun. Nah, seperti itu sahabat tani. Nah, terus yang kedua, kondisi lahan harus ada airnya ya sahabat tani. Jadi kondisi lahan itu harus ada airnya minimal macak-macak. Artinya semua lahan padi tergenang oleh air. Nah, seperti itu.
Nah, untuk ketinggian air kurang lebih ya 3-5 cm dari permukaan tanah. Nah, seperti itu ya sahabat tani. Jadi kondisi lahan memang harus rata ya sahabat tani, karena kalau misalnya kondisi lahan tidak rata, maka dengan otomatis lahan-lahan yang tidak tergenang oleh air dia akan ditumbuhi rumput ya sahabat tani. Nah, seperti itu. Karena herbisida koncil ini dia akan membunuh gulma yang memang lahannya itu ada airnya ya sahabat tani. Nah, cuman ketika lahannya tadi ada yang tinggi, ada yang tidak tergenang ya, terus dia tumbuh rumput, misalnya rumput ya seriwitan atau yang lainnya, maksimal daun 3. Nah, ketika tadi dataran tinggi tadi tergenang dengan air, meskipun sudah ditumbuh rumput, maka koncil ini masih bisa bereaksi ya sahabat tani, artinya bisa membunuh gulma kembali. Nah, jadi sahabat tani, ketika setelah aplikasi koncil herbisida ini, usahakan air tetap dijaga ya sahabat tani. Sampai kapan? Sampai tanaman padi tumbuh rapat ya, menutupi palir-palir yang ada atau jarak tanam di antara tanaman padi itu sendiri. Nah, seperti itu ya sahabat tani. Nah, jadi cukup jelas ya mengenai herbisida koncil ya. Jadi cara aplikasinya tadi seperti itu. Intinya jangan ngembun ya, harus ngotor saja. Yang penting herbisida koncil ini kira-kira rata di sawah yang ada airnya ya. Meskipun tidak begitu rata, nanti dia akan rata sendiri ya, karena di lahan sawah harus ada airnya, maka dia akan merata dengan sendirinya dengan air yang ada di sawah. Nah, seperti itu ya sahabat tani untuk mengenai cara aplikasi herbisida koncil. Nah, efek sampingnya apa? Nah, herbisida koncil ini ada efek samping ya sahabat tani untuk tanaman padi. Nah, tanaman padinya nanti akan sedikit bule ya sahabat tani, artinya daunnya itu putih-putih. Nah, seperti itu. Cuman tidak masalah ya, itu nanti seminggu lah ya sahabat tani, itu nanti padi akan tumbuh hijau kembali. Tapi bule itu bukan berarti dia stres ya sahabat tani, dia cuman bule biasa ya, tapi cukup aman ya, sangat aman sekali untuk tanaman padi ya. Ini intinya kenapa tanaman padinya bule tadi, dia karena terkena herbisida koncil. Maka tadi ketika aplikasi harus dikotorkan, dan usia tanaman padi di bawah 7 hari setelah tanam ya. Jadi aplikasi herbisida koncil usahakan di usia tanaman padi 7 hari setelah tanam. Nah, seperti itu ya. Jangan menunggu gulma tumbuh, intinya seperti itu. Artinya ketika setelah tanam padi sudah mulai ngelilir atau sudah mulai hidup, segera langsung aplikasikan herbisida koncil. Nah, cukup satu kali dalam satu musim. Yang penting kondisi air yang ada di sawah tetap terjaga. Oke sahabat tani, semoga bermanfaat penjelasan singkat dari saya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Henry Petani Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.